Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan pembelajaran tatap muka di zona kuning dan memberlakukan kurikulum darurat. Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan membuka fasilitas pendidikan di zona kuning COVID-19 harus memenuhi berbagai protokol. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kurikulum darurat untuk mengatasi sejumlah permasalahan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Kurikulum darurat bertujuan untuk merampingkan sejumlah fokus pembelajaran agar belajar dari rumah menjadi lebih efisien sesuai dengan kondisi guru serta murid. Jadinya kesinambungan sebenarnya tidak ada perubahan. Nah, ini mohon dipahami. Ini adalah sebenarnya kurikulum 2013. Tidak ada perubahan kurikulumnya, tapi ada penyederhanaan. Ada perampingan dari kompetensi dasar yang tadinya banyak sekali menjadi jauh lebih ramping dan fokus kepada yang esensial. Jadinya inilah untuk menjawab pertanyaan mengenai kesinambungan. Mendikbud mengilustrasikan sejumlah mata pelajaran yang dikurangi kompetensi dasarnya, seperti bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris, di mana di setiap jenjang pendidikan memiliki penyesuaian yang berbeda-beda. Selain kurikulum darurat, Kemendikbud juga mengizinkan sejumlah sekolah di zona kuning untuk melakukan kegiatan tatap muka, tetapi dengan memenuhi prosedur kesehatan COVID-19. Sementara Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi jika ingin membuka fasilitas pendidikan di zona kuning COVID-19. Dalam membuka sesuatu itu ada persyaratan tahap-tahap yang harus diikuti. Yang pertama adalah prakondisi. Jadi mengkondisikan masyarakat dulu dan melakukan simulasi. Jadi ngelihat kondisinya, kesiapan semuanya. Dibuat simulasi. Terus kemudian dilakukan timingnya kapan yang paling tepat untuk membukanya. Membukanya ini saya sudah mulai detail ya, saya bukan konteksnya di daerah saja, tapi masing-masing fasilitas, misalnya itu pendidikan, ya satu pendidikan sekolah itu timingnya kapan. Kan kita juga harus konsultasi dengan orang tua murid, dengan guru-gurunya atau dosennya. Berikutnya lagi adalah prioritas. Prioritasnya yang mana? Kelas yang mana? Kelompok yang mana? Dan seterusnya. Terdata ada 59% wilayah masuk zona merah dan orange COVID-19 yang dilarang melakukan kegiatan tatap muka. Sementara zona kuning dan hijau ada 43% di wilayah Indonesia yang diperbolehkan menggelar sekolah tatap muka. Meski zona kuning telah diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka, tetapi sifatnya tidak wajib dan harus ada persetujuan orang tua. Tim Liputan iNews melaporkan.